Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Elsa Maulidina, NIM 3419014. Yang kedua Aufa Zaini, NIM 3419025. Yang ketiga saya sendiri Faris Abdillah, NIM 3419049. Selanjutnya ada Muhammad Usni Mubarak, NIM 3419060. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Husni Mubarak. Silakan Mas Husni. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi hypodermic needle theory atau teori jarum hipotermik. Teori jarum hipodermik atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ketika menulis sebuah buku propaganda teknik semasa Perang Dunia. Teori jarum hipodermik merupakan salah satu model komunikasi linear yang menitik beratkan pada kekuatan pengaruh media terhadap halayak. Teori jarum hipodermik dipengaruhi oleh aliran media behaviorism pada sekitaran tahun 1930-an. Menurut Berger, teori jarum hipodermik atau teori peluru mengasumsikan bahwa pesan-pesan media adalah seperti peluru yang ditembakkan dari senjata media ke dalam kepala halayak. Dalam konteks komunikasi massa, studi mengenai efek media massa diawali pada sekitaran tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Teori jarum hipodermik merupakan teori pertama yang pada umumnya mencoba untuk menjelaskan efek media terhadap halayak massa. Teori yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920 ini dikenal juga dengan berbagai nama sebagaimana diutarakan beberapa peneliti komunikasi, yaitu teori peluru oleh Wilbur Schramm, teori jarum hipodermik oleh David K. Berlow, dan teori stimulus respon oleh Melvin Devlor dan Rockets. Teori jarum hipodermik bersandar pada alasan-alasan induktif tradisional dan dilakukan melalui pengamatan untuk mendukung asumsi teori ini. Para peneliti masa itu terus melakukan usaha membentuk metode empiris untuk menguji teori-teori perilaku saat itu, diantaranya melalui berbagai metode penelitian komunikasi atau berbagai jenis metode penelitian kualitatif lainnya. Asumsi teori ini berpendapat bahwa media memiliki efek terhadap halayak massa yang bersifat langsung, segera, dan sangat kuat. Studi mengenai efek media massa yang berkembang selama rentang tahun 1920-an dan 1930-an menunjukkan bahwa teori jarum hipodermik merupakan salah satu teori yang menggambarkan efek media massa yang sangat kuat. Komunikasi massa memiliki sifat publik. Dengan demikian, intisari asumsi teori hipodermik adalah sebagai berikut. 1. Manusia memberikan reaksi yang seragam terhadap stimuli atau rangsangan. 2. Pesan media secara langsung menyuntik atau menembak ke dalam kepala dari setiap anggota populasi. 3. Pesan diciptakan sedemikian rupa agar dapat mencapai respon atau tanggapan yang diinginkan. 4. Efek dari pesan media bersifat langsung, segera, dan sangat kuat dalam menyebabkan perubahan perilaku manusia. 5. Masyarakat atau publik tidak memiliki kekuatan untuk menghindar dari pengaruh media. Sebagai salah satu teori efek media massa, teori jarum hipodermik memiliki beberapa konsep, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Popularitas media massa dan perkembangan industri periklanan atau propaganda memiliki pengaruh terhadap halayak massa, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh media massa bisa jadi berbahaya apabila ditujukan kepada massa pada saat yang bersamaan.
Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik komunikasi massa di mana pesan-pesan media massa disampaikan secara serempak. Kedua, khalayak tidak dapat menolak pesan-pesan yang diterima dari media massa dan hal ini menciptakan sebuah pemikiran yang seragam di antara anggota khalayak massa. Publik dipandang rapuh ketika pesan-pesan terus disampaikan secara berkesinambungan dan sebaliknya media massa dipandang sangat kuat. Teori jarum hipotermik percaya bahwa tidak ada sumber media lain atau media alternatif untuk membandingkan pesan-pesan media. Sebagai teori yang menggambarkan kekuatan efek media massa terhadap khalayak, teori jarum hipotermik tidak luput dari berbagai kritik. Di antaranya adalah 1. Pesan selalu mengalir dari pengirim pesan kepada penerima pesan atau dari atas ke bawah. Kedua, khalayak bersifat pasif dan mudah dipengaruhi oleh pesan yang mungkin saja tidak selalu benar. Teori jarum hipotermik telah terbukti gagal dalam berbagai penelitian seperti 4. Tidak seperti teori komunikasi lainnya, teori jarum hipotermik tidak berdasarkan pada studi empiris. Kelima, teori jarum hipotermik tidak dapat diaplikasikan pada masa kini karena terdapat banyak pilihan media akibat semakin berkembangnya teknologi. Manfaat mempelajari teori jarum hipotermik yaitu 1. Memahami teori jarum hipotermik sebagai teori efek media massa yang pertama kali digagas oleh peneliti. 2. Memahami latar belakang sejarah lahirnya teori jarum hipotermik. 3. Memahami berbagai asumsi yang mendasari teori jarum hipotermik. 4. Memahami berbagai konsep dalam teori jarum hipotermik. 5. Memahami contoh penerapan teori jarum hipotermik. 6. Memahami berbagai kritik terhadap teori jarum hipotermik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Elsa. Silahkan Mbak Elsa. Oke, terima kasih. Untuk poin selanjutnya yaitu teori kultivasi atau cultivation theory. Teori kultivasi adalah sebuah teori sosial yang membahas tentang efek jangka panjang dari penayangan sebuah televisi. Teori ini merupakan salah satu teori massa yang ditemukan oleh George Gerbner, seorang dekan emeritus dari Annenberg School for Communication, Universitas Pennsylvania, beserta dengan beberapa temannya pada tahun 1969. Teori ini muncul ketika terjadinya perdebatan antara kelompok ilmuwan komunikasi yang meyakini efek kuat dari media massa dengan kelompok yang mempercayai keterbatasan dari efek media massa. Perdebatan antara kelompok ini menganggap bahwa efek dari media massa merupakan memiliki hasil yang secara tidak langsung ya, atau hasil yang kumulatif. Tujuan dari adanya teori kultivasi ini untuk meneguhkan keyakinan bahwa media massa lebih bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya daripada individual. Teori kultivasi ini dilatar belakangi dengan acara kekerasan televisi yang semakin banyak serta kejahatan di lingkungan masyarakat yang semakin banyak, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan persepsi kepada khalayak mengenai apa yang dilihat di televisi dan yang dialami di kehidupan sehari-hari itu tidak sama. Teori kultivasi memiliki 6 asumsi mengenai efek dari media massa, terutama di televisi. Yang pertama, televisi adalah bentuk media massa yang unik karena karakteristiknya yang dimiliki oleh televisi berbeda dengan media massa yang lain. Semakin berkembangnya minat seseorang dalam menghabiskan waktu untuk menonton televisi, sehingga kecenderungan orang dalam memahami pesan dalam konten televisi semakin banyak. Dengan memandang bahwa apa yang ada di televisi juga ada di kehidupan realitas sosial. Yang ketiga, penonton ringan atau light viewers merupakan orang atau pemirsa yang cenderung menghabiskan waktunya dengan media massa dengan jam yang bervariasi. Sedangkan heavy viewers atau penonton berat merupakan halayak atau masyarakat
yang cenderung menghabiskan waktunya untuk mengonsumsi televisi sebagai satu-satunya sumber informasi atau menghabiskan banyak waktu dengan menonton televisi. Yang keempat yaitu serangan dari pesan televisi yang secara terus-menerus membuat pemirsa memiliki pandangan yang berlebihan dalam menanggapi pesan dalam sebuah tayangan televisi. Yang kelima, televisi mulai membentuk mainstreaming dan resonance, yaitu televisi mampu atau televisi mampu membentuk kemampuan untuk memantapkan dan memadupadankan perbedaan cara pandang masyarakat mengenai sesuatu yang ada di sekitarnya. Yang keenam yaitu perkembangan teknologi juga membentuk perkembangan ekosistem televisi. Dengan begitu, teknologi juga tidak bisa menutup atau mematikan televisi. Malahan, dengan berkembangnya teknologi, televisi semakin dikuatkan dan juga diteguhkan. Terima kasih Mbak Elsa atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Spiral of Silence atau teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan dari Elizabeth Noel Newman. Teori ini menjelaskan mengenai teori sebuah media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan atau lebih meremehkan pandangan minoritas. Pihak yang menjadi minoritas akan lebih menjaga dan lebih berhati-hati dalam menyampaikan opininya, sedangkan bagi pihak yang menjadi mayoritas akan lebih percaya diri dan cenderung berani untuk mengungkapkan opininya, karena mereka merasa memiliki pengaruh sehingga memunculkan spiral komunikasi yang bergerak ke bawah. Televisi mulai membentuk mainstreaming dan resonance, yaitu televisi mampu membentuk kemampuan untuk menetapkan dan memadupadankan perbedaan cara pandangan masyarakat mengenai sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam ilmu komunikasi, spiral of silence adalah salah satu teori komunikasi massa yang mana kelompok atau individu yang merasa takut atau merasa terisolasi dalam penyampaian pendapat atau opininya, baik secara langsung atau melalui media. Menurut Noel Newman, ada 3 asumsi dalam teori spiral of silence. Yang pertama, masyarakat mengancam individu-individu yang menyimpang dengan adanya isolasi. Rasa takut terhadap isolasi sangat berkuasa. Yang kedua, rasa takut akan isolasi menyebabkan individu-individu untuk setiap saat mencoba menilai iklim opini. Yang ketiga, pengaruh publik dipengaruhi oleh penilaian akan opini publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aufa. Silakan Mas Aufa. Selanjutnya yaitu technological determinism. Determinisme teknologi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang terjadi di masa depan karena perkembangan dari teknologi yang ada di zaman dahulu ke zaman yang lebih maju. Perkembangan tersebut memberikan dampak di kehidupan manusia dengan atau tanpa disadari telah memberikan sebuah pengaruh, baik itu cara pemikiran maupun di kehidupan masyarakat itu sendiri. Determinisme teknologis adalah turunan dari determinis. Secara garis besar, mereka yang menentang determinisme teknologi yang mana secara teoritis dapat dikategorikan sebagai kaum social construction. Mereka cenderung melihat teknologi dari sudut pandang material semata, di mana teknologi bagi mereka tidak lebih dari sekedar mesin yang penggunaannya ditentukan oleh manusia. Mereka menempatkan manusia itu sebagai aktor utama di dalam perubahan sosial. Mereka cenderung bahwa roda sejarah tidak digerakkan oleh mesin, tetapi digerakkan oleh orang-orang besar yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat luas. Di sisi lain, para pendukung determinisme yang secara teoritis dapat dikelompokkan ke dalam 2 aliran utama, yaitu mereka yang optimis dan mereka yang pesimis. Meskipun demikian, keduanya meyakini bahwa teknologi dapat mengubah masyarakat, bahkan pada titik tertentu dapat menentukan masa depan suatu masyarakat. Menurut Masten, pendapat yang optimistis terhadap teknologi ini dapat dilacak hingga ke optimisme ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Terima kasih Mas Aufa atas penjelasan materinya. Kesimpulan dari kelompok kami yakni komunikasi massa yang tercipta di lingkungan masyarakat timbul dari berbagai macam persepsi yang berbeda dari tersampainya pesan di dalam proses komunikasi. Melalui komunikasi massa yang dimuat dalam bentuk media massa seringkali menimbulkan banyak persepsi atau menggiring persepsi masyarakat sehingga menimbulkan keseragaman.
Dalam komunikasi massa, teori-teori yang digunakan banyak mempengaruhi pola pikir dan keyakinan masyarakat mengenai cara pandang terhadap dunia konten yang ada di dalam media massa dan juga dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.